Terang dan gelap. Kejadian pasal 1 ayat 1 mulai. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Kita tahu semua kisah ini tentang penciptaan, atau kalau mau dikatakan lebih tepat lagi, ini adalah Allah membaharui muka bumi. Lalu penciptaan itu ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua kita lihat bumi menjadi kacau balau karena ulah daripada iblis. Dan mulai ayat ketiga Allah membaharui atau menciptakan baru. Nah, saudara-saudara, yang pertama yang Allah ciptakan adalah terang. Kita tahu semua itu, saudara. Tapi apa sebenarnya? Apa hubungannya dengan kita hal ini? Sebenarnya, saudara-saudara, ini berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan baru. Ini bukan hanya sekedar satu catatan, tetapi ini mempunyai satu nubuatan. Jadi waktu manusia diciptakan baru, pertama-tama sama, yaitu Allah menjadikan terang. Waktu kita dilahirkan baru, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi ciptaan baru. Yang pertama-tama itu terangnya Tuhan dulu, Tuhan berikan. Tuhan membuat hati kita menjadi terang. Kita diterangi dulu. Mengapa harus demikian, Saudara? Karena tadinya kita ini gelap. Semua manusia yang dilahirkan dalam dunia yang tidak percaya kepada Tuhan, kita semua ini gelap, tinggal di dalam kegelapan, kehidupan kita gelap, pengertian kita gelap, semua gelap. Coba kita baca satu ayat. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 mulai. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inilah keadaan kita semua sebelum kita percaya kepada Yesus, sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Sebelum kita percaya kepada firman-Nya, dikatakan pengertian kita gelap, pikiran kita sia-sia, perasaan kita tumpul. Kita tidak peka, tidak mengerti akan Tuhan. Dalam ayat lain dikatakan hati kita gelap. Buktinya apa kalau orang yang belum percaya Tuhan itu pikirannya gelap, pengertiannya gelap. Mereka tidak mengerti tentang kebenaran. Sehingga saudara-saudara banyak perkara-perkara yang tidak benar, hal-hal yang salah, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu dianggap biasa. Betul, saudara? Kalau saudara bergaul dengan orang dunia, saudara mengerti. Oh, biasa itu. Kalau saudara mulai bicara tentang kebenaran, tentang firman, mereka tidak nangkep. Karena apa? Karena gelap. Tidak ngerti, pengertiannya itu gelap, saudara-saudara. Nah, demikian juga orang yang belum percaya kepada Tuhan, itu pikirannya gelap, hatinya gelap. Nah, itulah sebabnya mereka gampang mata gelap. Karena memang gelap, mata hatinya sudah gelap. Tetapi ketika terang Tuhan bersinar, waktu kita mendengar firman Tuhan, roh Allah bekerja, kita dibukakan, lalu kita mengerti. Oh gini, oh jadi saya ini selama ini saya ini keliru. Saya sudah berdosa kepada Tuhan. Lalu kita minta ampun, kita kembali kepada Tuhan, kita menyesal. Nah itu karena apa? Karena kita diterangi, jadilah terang, terang pun jadi. Kita diterangi oleh firman Tuhan, kita mengerti Tuhan. Seketika itu saudara-saudara, maka kita mengerti segala perkara.
Memang proses menjadi anak Tuhan itu ajaib, saudara-saudara. Jadi puji syukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa percaya itu karunia. Tuhan menerangi hati pikiran kita. Kita terbuka, kita percaya. Meskipun kita tidak melihat, kita yakin, kita percaya kepada Yesus. Kita yakin kepada firman-Nya. Selamat, kita menjadi anak-anak terang. Nah itulah sebabnya saudara-saudara dikatakan apa? Orang yang tinggal di dalam kegelapan itu paling celaka. Firman Tuhan berkata apa? Mereka tidak tahu arah tujuan. Banyak orang-orang di dunia ini mereka tidak tahu dari mana asal mereka, kemana mereka akan pergi, mengapa mereka ada di dunia, mereka tidak tahu. Pokoknya hidup setiap hari, hidup cuma menghabiskan waktu. Nah puji Tuhan saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita menerima terang Tuhan. Terang itu sudah datang di dalam hati kita. Kita menjadi anak-anak terang. Pikiran kita terang, mata hati kita terang. Kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita bisa mengerti, menyadari keadaan kita. Itu karena terang Tuhan bersinar atas kita, saudara-saudara. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, setelah seseorang itu percaya, maka firman Tuhan berkata apa? Maka kita menjadi anak-anak terang. Di dalam Kolose pasal 1, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, Kolose pasal 1, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi saudara-saudara, ada sesuatu yang terjadi pada waktu kita percaya kepada Yesus. Kita dipindahkan, firman Tuhan berkata. Posisi kita berubah. Tadinya kita di dalam gelap, kita ada di dalam kuasa kegelapan. Hati kita gelap, pengertian kita gelap. Tapi setelah kita percaya, terang Tuhan datang kepada kita. Maka kita pindah, sekarang menjadi anak-anak terang. Dan kita ada di dalam kerajaan terang. Haleluya. Kita dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kata Petrus. Haleluya, puji Tuhan. Ini kemurahan Tuhan yang besar. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat semua ini. Kita dipindahkan, kita menjadi anak-anak terang. Kita ada di dalam kerajaan terang. Kita ada di bawah terangnya Tuhan. Karena terang itu sudah bersinar atas kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, maka Tuhan berkata bahwa sekarang kita adalah terang dunia. Dalam Matius pasal 5 ayat 14, Yesus berkata kamu adalah terang dunia. Jadi kita bukan cuma menerima terang, tetapi sekarang kita punya satu tanggung jawab. Kita yang menjadi terang, kita menjadi lampu di dunia ini. Yesus waktu di dunia, dia adalah terang. Dia berkata, waktu aku di dunia, aku adalah terang dunia. Tetapi sekarang, siapa terang dunia ini? Saudara dan saya. Ada 3 hal tentang terang yang perlu kita mengerti. Yang pertama, di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saudara perhatikan, yang pertama tentang terang, terang itu dia menarik perhatian. Mata orang itu pasti tertuju kepada terang, apalagi kalau kita di dalam gelap. Nah itulah kehidupan kita saudara-saudara. Firman Allah berkata, kita ini adalah terang dunia. Dan dunia ini dalam kegelapan. Sehingga mau tidak mau, sadar tidak sadar, maka kita akan menjadi pusat perhatian. Itu pasti, orang pasti pertama melihat kita. Kita ini disorot. Gimana sih kehidupan orang percaya itu gimana? Gimana ya keluarga orang percaya itu gimana? Gimana rumah tangganya orang percaya? Gimana anak-anaknya? Itu mau tidak mau. Karena kita adalah terang. Kota yang di puncak gunung tidak mungkin disembunyikan. Orang akan melihat, orang akan memantau kita. Tapi di satu pihak itu juga kesempatan kita untuk bersaksi. Amin. Saudara-saudara,
kalau kita berbuat yang baik, kalau kita berlaku baik, dikatakan apa? Bapa di surga dipermuliakan. Kalau saudara mempunyai kesaksian yang baik, cara hidup yang baik, saudara dengan tidak sadar, saudara sudah memuliakan Bapakmu yang di surga. Dan kita menyenangkan hati Allah. Ada satu ayat di dalam Korintus dikatakan bahwa kita ini adalah surat-suratnya Kristus yang dibaca oleh semua orang. So itu mari kita menjadi saksi Tuhan yang baik di dunia ini. Jangan sampai nama Tuhan justru diolok, diejek, dipermalukan oleh karena kita. Tapi biarlah nama Tuhan dimuliakan karena kita, saudara. Orang melihat memang Tuhan itu, Yesus itu benar. Memang anak Tuhan itu ada sesuatu. Amin, saudara. Saya rasa kita semua punya kerinduan yang demikian. Yang kedua, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, hal yang kedua, terang dan gelap. Terang dan gelap ini tidak bisa bersatu, pasti itu. Lalu dikatakan apa? Firman Tuhan berkata, terang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dengan lain kata, terang itu selalu mengalahkan kegelapan. Kalau saudara masuk ke ruangan yang gelap, saudara mau mengusir kegelapan dengan cara apa? Nyalakan saja terang. Ceklek, lampu menyala, kegelapan pun hilang, saudara-saudara. Jadi terang itu selalu dominan. Anak Tuhan itu selalu menjadi pemimpin. Anak Tuhan itu punya satu kuasa. Anak Tuhan itu sudah diberi satu otoritas untuk kita menang di dunia ini. Menang atas kegelapan. So itu kita harus benar-benar di dalam dunia ini menjadi pemenang. Jadi terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Terang menguasai kegelapan, terang itu mengalahkan kegelapan. Sebab itu firman Tuhan berkata, kita harus berhati-hati. Di dalam kita bergaul, kita harus berhati-hati. Karena terang dan gelap itu campur, tidak bisa. Ya, bukannya kita tidak bisa berteman, boleh. Tetapi kalau kita mau misalkan lebih dalam lagi, hati-hati. Coba kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kalau saudara mau coba-coba, hati-hati. Pasti akan menemukan banyak kesulitan, ya. Coba kita baca satu ayat lagi. Di dalam Efesus pasal 5, mulai ayat yang ke-7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, hati-hati. Kalau dulu berbicara mengenai pergaulan, saya pikir hanya orang muda saja yang perlu mendengar tentang ini. Tetapi rupanya sekarang orang-orang yang sudah tidak muda lagi pun harus berhati-hati. Banyak keluarga-keluarga yang hancur. Banyak saudara-saudara suami istri yang hancur karena pergaulan. Hati-hati saudara. Kita ini anak-anak terang. Jangan sampai kita bergaul dengan kegelapan, dengan orang-orang gelap. Ya berteman biasa boleh, berteman sebatas teman biasa. Tapi jangan sampai saudara menjalin pertemanan, persahabatan, sampai kita dipengaruhi, lalu kita hancur ikut. Firman Tuhan berkata apa? Pergaulan yang buruk itu merusak moral yang baik, merusak karakter yang baik. Saudara, kita harus berhati-hati. Jangan pikir cuma anak-anak muda saja yang terpengaruh, saudara. Orang tua pun bisa jatuh karena pergaulan. Jangan sampai saudara, terang kita yang kita sudah dapatkan dari Tuhan rusak, hancur karena kita salah bergaul. Jadi sekali lagi saudara-saudara, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu, dan terang selalu mengalahkan kegelapan. Bagaimana saudara mengusir kegelapan? Nyalakan terang. Saudara mau keluarga saudara damai sejahtera, penuh sukacita,
ya sudah nyalakan terang firman Tuhan dalam keluarga. Dengan sendirinya nanti kegelapan itu pergi. Sudah tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak macam-macam. Saudara nyalakan saja terang firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman di dalam keluarga sudah. Nanti semuanya menjadi beres. Yang ketiga, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-13. Sifat terang yang ketiga. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Hal yang ketiga tentang terang. Terang itu yang menerangi. Membuat segala sesuatu menjadi jelas. Membuat segala sesuatu menjadi nampak. Mengekspos segala sesuatu yang tersembunyi. Itu sifat terang. Sebab itu tidak semua orang menyukai terang. Walaupun terang itu diperlukan. Buka usaha, wah kalau terang, tokonya terang, wah itu dari jauh menarik sudah. Semua orang senang terang ini. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak semua orang suka kepada terang. Karena terang itu menerangi, membuat semuanya menjadi jelas. Nah ini ada dua respon. Ada orang yang suka, wah diterangi tambah suka dia. Tapi ada orang tambah singitan saudara-saudara. Dia tambah tidak senang. Coba ya kita baca itu. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin, saudara. Haleluya. Saya yakin kita semua adalah golongan yang kedua ini. Kita suka. Bahkan kita kalau bisa, kita makin mendekati Tuhan, makin terang. Dikatakan jalan orang benar itu makin hari makin terang, sampai rembang tengah hari. Jangan sampai ada di antara kita di sini, dia terang langsung singitan saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan, justru kita senang mendekati terang itu. Jadilah anak Tuhan yang cinta kebenaran saudara. Karena kalau anak Tuhan tidak benar, dia tidak senang. Kalau bisa, sudah, tidak usah datang ke gereja, tidak perlu dengar firman, paling aman itu. Tetapi orang-orang yang senang kebenaran, dia akan senang. Biar terang itu bercahaya terus. Justru dia akan membuka hati selebar-lebarnya, supaya terang firman Tuhan itu menyatakan apa yang masih salah dalam kehidupanku. Apa yang harus aku benahi. Seperti ada cerita orang yang kehilangan mata uang. Dia sapu, pakai lampu, dia terangi seluruh sudut-sudut rumah, dia terangi, dia sapu, dia cari di mana itu mata uang yang hilang. Nah, biarlah kita punya sikap demikian. Kita senang mendekati terang itu. Kita mau supaya benar-benar kehidupan kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kehidupan kita dengan dunia ini terpisah. Saudara dan saya, kita ini anak terang. Kita ada di dalam kerajaan terang. Kita terpisah dari dunia ini. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita harus tahu posisi kita. Kita sudah menerima terang Tuhan. Kita anak terang. Kita di dalam kerajaan terang. Itulah ya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini buah-buahnya terang. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Kalau kita hidup di dalam terang, saudara-saudara, buah-buah ini akan muncul, tidak rugi. Lalu apalagi? Di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 mulai. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Perhatikan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi,
karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Salah satu tanda daripada orang yang hidup dalam terang itu, dia adalah orang yang hidup di dalam kasih. Sekarang bagaimana kita? Coba kita lihat diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita sekarang? Punya kasih kepada suami, kepada istri, kepada saudara, kepada siapa? Karena kalau orang hidup dalam terang dikatakan dia hidup di dalam kasih. Kalau orang tidak mengasihi saudaranya, dia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Jangan saudara berpikir, apa itu? Saudara, ini firman Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara kita cuma status saja anak terang, tetapi sebenarnya kita hidup dalam kegelapan. Karena firman Tuhan berkata apa? Fatsal 1 ayat yang kelima. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudara-saudara, jangan sampai kita berdusta. Jangan sampai kita di hadapan Allah lalu Tuhan bilang kamu pendusta. Lebih baik kita sekarang datang kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku. Biarlah terang firman-Mu menyinari hatiku. Kita undang firman Tuhan Roh Kudus itu bekerja, saudara-saudara. Biar kita lebih mendekat kepada terang itu. Walaupun itu berarti kita akan diekspos. Semakin kita mendekati terang, kita akan melihat banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang harus kita ubah. Tapi tidak apa-apa, saudara. Lebih baik begitu. Lebih baik kita datang kepada Tuhan sekarang. Daripada nanti satu kali kita menghadap Tuhan, Tuhan berkata, kamu pendusta. Itu satu hal yang tentu tidak ingin kita dengar. Ayat terakhir, Yesaya pasal 60. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Firman Tuhan berkata bangkit, ayo bangkit. Sementara dunia makin hari makin gelap. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan thick darkness. Kegelapan yang pekat menutupi bangsa-bangsa. Tetapi kita orang percaya, Tuhan berkata, ayo bangkit, nyalakan terangmu. Biarlah terangmu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Haleluya.